Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada saat ini kita dapat melanjutkan ta'lim kita, pembahasan kitab Kifayatul Atqiyah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali pembahasan kitab Kifayatul Atqiyah ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan. Waha ana asyra'u, waha dan inilah, ana asyra'u saya masuk, fil maksudi kepada maksud atau tujuan, mustamidan dalam keadaan minta bantuan, min hadratil malikil ma'budi, min hadratil malikil ma'budi, dari kehadirat raja yang disembah. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan memulai kepada tujuan, yaitu pembahasan kitab Kifayatul Atqiyah ini dengan mohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah itu adalah Al-Maliki, merupakan raja. Allah itu raja, Al-Ma'budi, yang disembah. Aqulu saya berkata, qala nazimu, penazam kitab ini berkata, rahimahullahu ta'ala, semoga Allah melimpahkan rahmat kepada beliau, kepada An-Nazim, wa nafa'ana bihi, dan memberikan manfaat kepada kami, bihi dengan An-Nazim yang menazamkan kitab, amin ya rabbal alamin. Nah, pengarang kitab ini berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, dengan nama Allah, Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Seperti biasa, setiap perbuatan baik itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau melakukan apa saja, jangan lupa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, karena apapun yang kita lakukan itu karena izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita senantiasa memulai aktivitas baik kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. I'lam, ketahuilah, rahimakallahu, semoga Allah merahmati kamu. Ketahuilah, annahu, bahwa, yang bagi sebaiknya, likulli syari'in, bagi orang yang membahas, fi fannin, pada satu jurusan ilmu, ayyatakallama, fa'ilnya yang bagi, ayyatakallama, berbicara, alal basmalati, atas basmalah, atas Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebaiknya bagi seseorang yang akan membahas ilmu, mulailah dengan basmalah dan sedikit mengupas tentang kandungan basmalah. Jadi mengupas sedikit kandungan tentang basmalah. Bima yunasibul fannal masyru'a fihi, bima dengan keterangan, yunasibu yang sesuai, al-fanna jurusan ilmu, al-masyru'a yang dibahas, al-masyru'a fihi yang dibahas. Jadi kalau kita ingin membahas ilmu fikih, maka kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim lebih dulu, lalu kita menguraikan sedikit bismillah yang ada kaitannya dengan fikih. Kalau kita membahas ilmu tafsir, maka
kita memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, lalu membahas sedikit Bismillah yang berkaitan dengan tafsir. Nah, di sini ilmu tasawuf. Jadi kitab ini adalah kitab tasawuf. Maka nanti akan dibahas tentang Bismillahirrahmanirrahim berkaitan dengan tasawuf. Jadi Bismillahnya yang dibahas sedikit di sini tentang tasawuf. Wafaan karena memenuhi. Mengapa kita membahasnya? Wafaan karena memenuhi bihaqil basmalati, dengan haknya basmalah. Wa bihaqil fannil masyru'i fihi, dan dengan haknya jurusan ilmu yang dibahas di dalamnya. Jadi karena memenuhi haknya basmalah dan karena memenuhi haknya ilmu yang dibahas. Wal masyru'ul ana, ilmu yang dibahas sekarang adalah fi fannit tasawufi, di dalam jurusan ilmu tasawuf. Jadi kitab ini membahas tentang ilmu tasawuf. Fayam bagi, maka sebaiknya, awalan yang pertama, an-nubayyina, menjelaskan, haddahu, batasan tasawuf, wa maudu'ahu, dan topik pembahasan tasawuf. Jadi pertama akan dibahas tentang batasan-batasan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu apa? Nanti akan dibahas. Topik pembahasannya apa? Nanti insya Allah akan dibahas. Wa baqiyatal mabadi, dan dasar-dasar yang lain. Dan dasar-dasar yang lain tentang ilmu tasawuf. Jadi akan dibahas dulu apa itu ilmu tasawuf dan hal-hal yang berkaitan dengan tasawuf. Lalu kita akan bahas isi kandungan kitab ini agar kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma nulhiqa, kemudian kami meneruskan zalika, penjelasan itu, bitakallumi, dengan berbicara, alal basmalati, tentang basmalah. Jadi saya akan bahas, pengarang kitab ini akan membahas dulu tentang sekelumit pengertian tasawuf, lalu akan membahas tentang basmalah yang berkaitan dengan tasawuf. Fanaqulu, maka kami berkata, amma hadduhu, adapun batasan tasawuf, fahuwa, maka adalah ilmun yu'rafu bihi ahwalun nafsi, ilmu yang diketahui dengan ilmu itu keadaan-keadaan hati. Jadi ilmu yang mengetahui keadaan-keadaan hati. Wasifatuha, sifat-sifat hati, az-zamimatu, yang rendah, yang buruk, wal hamidatu, dan yang terpuji. Jadi ilmu ini membahas tentang keadaan hati. Maksudnya hati adalah hati manusia. Jadi hati manusia yang baik, hati manusia itu yang buruk, sifat-sifatnya seluruhnya akan dibahas di dalam ilmu tasawuf. Wa amma maudu'uhu, adapun topik pembahasan tasawuf, fahuwa, maka adalah an-nafsu, hati, min haitsu ma yu'radu laha minal ahwali was-sifati, dari sisi keadaan dan sifat yang tampak. Dari sisi keadaan sifat yang ditampakkannya. Nah, itu membahas tentang hati dari sisi keadaan dan sifat yang nampak. Kalau yang di dalam kan kita nggak tahu. Taunya adalah yang nampak. Jadi kita akan membahas yang berkaitan dengan hati. Wa amma samratuhu, adapun buahnya, fahiya, maka adalah at-tawassulu, sampai, bihi, dengan ilmu itu, ila takhliyatil qalbi, kepada kebersihan hati.
Jadi buah dari mempelajari ilmu tasawuf ini adalah kebersihan hati, hadirin sekalian. Jadi kalau kita ingin hati kita bersih, pelajari ilmu yang bisa mengetahui agar hati kita bersih, yaitu ilmu tasawuf. Sama seperti bidang lain, kita ingin bisa bikin tahu, tanya kepada tukang pembuat tahu, dia tahu betul. Misalkan kita ingin cara memperbaiki mobil, kita bertanya kepada montir mobil. Nah, kita juga ingin membersihkan hati, tanya kepada ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama yang mengerti tentang ilmu kebersihan hati. Kalau kita hanya niat saja memperbaiki hati, lalu tidak belajar atau berusaha ingin memperbaiki, tidak tahu caranya, maka kita tidak mungkin hati kita ini akan bersih. Karena orang yang selamat di akhirat adalah orang yang hatinya bersih. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari anak-anak, harta tidak berguna lagi kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Nah, jadi orang yang selamat di akhirat, orang yang hatinya bersih. Nah, hati bersih bukan tidak diusahakan, tetapi kita usahakan. Di antaranya adalah dengan mempelajari tasawuf lalu mengamalkannya. Buahnya adalah at-tawassulu, sampai bihi dengan ilmu itu, ila takhliyatil qalbi, kepada kebersihan hati, anil aghyari, dari selain Allah, dari makhluk. Jadi bersih hatinya dari tujuan-tujuan makhluk, tujuan-tujuan selain Allah. Tujuan-tujuan selain Allah itu tujuan dunia, tujuan wanita, tujuan uang, tujuan pamer, tujuan ingin dipuji dan lain sebagainya, itu namanya al-aghyar. Wa tahliyatihi, dan bersihnya hati, bimusyahadati, dengan menyaksikan al-malikil ghaffari, raja yang maha pengampun. Jadi akan menyaksikan Allah dekat dalam hidupnya, menyaksikan Allah lewat mata hati. Itu kalau kita berhasil mendapatkan ilmu tasawuf. Jadi hati kita ini bersih dari tujuan selain Allah, lalu menghiasi diri, lalu berhias dengan menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Al-Maliki yang menjadi raja, Al-Ghaffari yang maha pengampun. Wa amma hukmuhu, adapun hukumnya. Nah, hukum mempelajari tasawuf itu apa? Fahuwa, maka adalah al-wujubul ainiyu. Di kitab ini kurang al ya. Al-wujubul ainiyu, wajib ain, wajib per individu, ala kulli mukallafin, atas setiap orang mukallaf. Orang mukallaf itu orang yang terkena beban hukum. Orang yang terkena beban hukum itu di dalam agama kita kalau sudah balik. Kalau sudah balik dia terkena beban hukum. Kalau masih anak-anak belum terkena beban hukum. Nah, orang yang balik berarti dia mukallaf, terkena beban hukum. Jadi hukumnya adalah wajib ain, atau kita sering mendengar fardu ain. Lawannya fardu ain, fardu kifayah. Fardu kifayah itu kalau sudah ada wakilnya, kita tidak mengerjakan, tidak berdosa. Tapi kalau fardu ain, tiap individu harus belajar. Kalau nggak belajar, hukumnya berdosa. Tiap individu harus tahu cara membersihkan hati dan tidak boleh diwakilkan. Kalau tidak tahu cara membersihkan hati, hukumnya berdosa. Karena bersih hati adalah kewajiban bagi kita semua. Nah, wajib ain atas setiap orang mukallaf. Wazalika, yang demikian itu wajib,
li'annahu karena sesungguhnya, kama yajibu sebagaimana wajib, ta'allumu ma yuslihu zahira, sebagaimana wajib mempelajari apa-apa yang bisa membaguskan yang zohir, kadzalika begitu juga yajibu wajib ta'allumu ma mempelajari apa-apa yuslihu yang bisa membersihkan, yuslihu yang bisa memperbaiki al-batina yang batin. Jadi kalau yang zohir saja kita wajib mempelajarinya, apalagi yang batin. Kalau yang zohir yang bisa memperbaiki yang zohir saja hukumnya wajib, maka memperbaiki yang batin lebih wajib lagi, hadirin sekalian. Jadi sebagaimana kita wajib mengetahui apa-apa yang bisa memperbaiki yang zohir, maka mengetahui apa-apa yang bisa memperbaiki yang batin juga hukumnya wajib, hadirin sekalian. Wa amma fadluhu, adapun keutamaannya, fahuwa maka adalah, fauqanuhu ala sairil ulumi, di atas seluruh ilmu-ilmu yang lain. Jadi keutamaan ilmu tasawuf ini di atas ilmu-ilmu yang lain. Min jihati annahu yusilu ila ma zukira, dari segi bahwa ilmu tasawuf itu menyampaikan kepada keterangan yang telah disebutkan tadi. Jadi ilmu tasawuf ini lebih utama dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain, karena ilmu tasawuf itu bisa menyampaikan seseorang kepada dekat dengan Allah, bisa menyampaikan seseorang merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup, bisa menjadikan orang hatinya bersih, dan tidak ada yang lebih utama dari hal itu. Nah, ini menurut pendapat ulama ilmu tasawuf. Tapi kalau kita minta pendapat ke ulama ilmu fikih, ya menganggap ilmu fikih itu lebih utama. Ilmu fikih itu sangat penting dan seterusnya. Dan itu adalah hal yang biasa. Ulama ahli tasawuf menganggap ilmu tasawuf itu lebih penting. Ulama ahli fikih menganggap ilmu fikih itu lebih penting dari ilmu-ilmu lain. Ulama tauhid menganggap ilmu tauhid itu lebih penting dari ilmu-ilmu lain. Dengan kata lain, semua ilmu penting. Semua ilmu yang bisa menyebabkan kita dekat dengan Allah adalah ilmu itu penting. Wa amma nisbatuhu, adapun perbandingannya, adapun perbandingan ilmu tasawuf lil ulumi kepada ilmu-ilmu lainnya, fahia maka nisbahnya itu, maka perbandingannya itu, annahu bahwa ilmu tasawuf adalah aslu kulli ilmin, pangkal pokok setiap ilmu, wa ma siwahu far'un, dan ilmu-ilmu selain tasawuf adalah cabangnya. Jadi ilmu-ilmu yang lain itu cabangnya. Ilmu yang pokok adalah ilmu tasawuf. Ini pendapat ulama dari ahli tasawuf. Wa nisbatuhu lil batini, wa nisbatuhu, dan perbandingannya, perbandingan tasawuf Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Wa amma nisbatuhu, adapun perbandingan tasawuf lil ulumi kepada ilmu-ilmu lain, fahia maka ilmu tasawuf itu, maka perbandingannya itu, annahu bahwa tasawuf aslu kulli ilmin, pokok setiap ilmu, pangkalnya setiap ilmu, wa ma siwahu far'un,
dan selain ilmu tasawuf itu adalah cabang. Jadi menurut ulama ilmu ahli tasawuf bahwa tasawuf itu adalah pokoknya ilmu. Pokoknya ilmu dan ilmu selain itu adalah cabang. Mengapa demikian? Karena tasawuf itu menyebabkan seseorang dekat dengan Allah. Kalau seseorang dekat dengan Allah, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan dengan mudah menganugerahkan ilmu-ilmu lain. Ilmu fikih bisa dikuasai, ilmu apapun bisa dikuasai dengan jalan bertakwa kepada Allah dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu tasawuf adalah pokok setiap ilmu dan ilmu lain adalah cabangnya. Nah, ini adalah pendapat ulama ilmu ahli tasawuf. Ya, kalau menurut ulama ahli fikih, ya fikih yang paling utama. Kalau menurut ulama ahli tauhid, ilmu tauhid yang paling utama. Nah, dengan kata lain kesimpulannya semua ilmu itu penting. Semua ilmu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah itu adalah hal yang penting. Wa nisbatuhu, dan bandingan tasawuf, lil batini, itu kurang lam ya di kitabnya, lil batini, kepada ilmu batin, kanis batil fikhi, seperti perbandingan fikih, ila zahiri, kepada yang zohir. Jadi fikih ngurusin yang zohir, yang nampak. Tasawuf ngurusin yang batin, yang tidak nampak. Misalkan ilmu fikih membahas tentang gerakan sholat, bacaan sholat benar atau tidak. Ilmu tasawuf membahas tentang ketika sholat hatinya ingat kepada Allah atau tidak. Ketika takbiratul ihram menganggap Allah paling besar, maha besar atau tidak. Jadi fikih membahas yang zohir, yang nampak. Tasawuf membahas yang batin. Nah, yang batin itu lebih penting daripada yang zohir. Wa amma wadi'uhu, adapun peletak dasarnya, yang meletakkan dasar ulama, yang meletakkan dasar ilmu tasawuf, fahum, mereka adalah al-a'immatu, para imam, al-a'yanu, yang bijaksana, para imam yang bijaksana, al-arifuna, yang mengenal, birabbihim, kepada Tuhannya, al-mannan, yang memberi anugerah. Jadi para imam, para ulama yang bijaksana, yang ma'rifatullah, yang mengenal Allah, yang ma'rifat billah, yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu adalah peletak dasar ulama, dasar ilmu tasawuf, yaitu para ulama. Wa ammastimdaduhu, adapun sumbernya, adapun pegangannya, fahuwa, maka istimdad itu, min kalamillahi, jadi dasar hukumnya adalah min kalamillahi, dari kalam Allah, yaitu dari Al-Quran, wa kalami rasulihi, dan kalam rasulnya, perkataan rasulnya, yaitu dari hadis. Rasulihi sayyidi waladi adnana, Rasulullah itu junjungan keturunan Adnan. Sallallahu alaihi wasallam, sholla, semoga Allah memberikan rahmat, Allah alaihi, kepada Nabi, wasallama, dan memberikan keselamatan. Wa zawil yakini, Rasulullah itu zawil yakini, orang yang memiliki keyakinan, wal irfan, dan ma'rifat. Jadi Rasulullah itu adalah pemimpin, orang yang memiliki keyakinan dan makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa amma masailuhu, adapun masalah-masalahnya, fahiya qadoyahu, adalah keputusan-keputusannya. Jadi permasalahan tasawuf yaitu keputusan-keputusan yang dibuat oleh imam-imam tasawuf. Idza alimta, jika kamu mengetahui, jika kamu telah mengetahui, zalika, yang demikian itu, fayuqalu, maka dikatakan, anna syari'a, bahwa pembawa syariat. Jadi pembawa syariat sallallahu alaihi wasallam, sholla, semoga memberikan rahmat Allah alaihi, kepada Nabi, kepada asy-syari'ah, wasallama, dan semoga Allah memberikan keselamatan. Itu makna sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Nabi pembawa syariat sallallahu alaihi wasallam amara, memerintahkan, bil bidaati, dengan memulai, bil basmalati, dengan basmalah. Jadi Nabi memerintahkan melakukan aktivitas yang baik dengan basmalah. Fi kulli amrin zibalin, di dalam setiap perkara yang memiliki nilai kebaikan. Lianna fil iftitahi biha, karena sesungguhnya di dalam membuka dengan basmalah, barokatan, ada kebaikan, azimatan, yang agung. Jadi di dalam membuka dengan basmalah, perbuatan apapun dimulai dengan basmalah, ada keberkahan dari Allah yang agung. Jadi keberkahannya besar. Wa nikmatan jasimatan, dan nikmat yang besar. Jadi nikmat yang besar, keberkahan yang besar, itu manakala kita memulai aktivitas kita dengan bismillahirrahmanirrahim. Waqtidaan, dan mengikuti, bil kutubi, dengan kitab-kitab, al-munazzalati, yang diturunkan. Kutub itu jamak dari kitabun. Kutub itu jamak taksirnya dari kitabun. Sehingga jamak yang tidak berakal adalah mufrad muannas. Sehingga naatnya al-munazzalati, bukan al-munazzali. Jadi al-munazzalati, yang diturunkan. Minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala. Jadi kalau kita memulai aktivitas apapun yang baik dengan bismillah, itu adalah kita mengikuti kitab-kitab Allah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an memulai dengan basmalah. Zabur memulai dengan basmalah. Injil memulai dengan basmalah, dengan bismillahirrahmanirrahim. Taurat memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Semua kitab Allah dimulai dari bismillahirrahmanirrahim. Faka'annahu, seakan-akan Allah subhanahu, maha suci Allah, wa ta'ala, dan maha tinggi Allah, seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu, berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, iftatihu, memulailah kalian, bismi, dengan namaku, mubtadiina, dalam keadaan memulai, takunu, maka kalian semua akan menjadi, bihi, dengan memulai dengan basmalah itu, muhtadina, orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi seakan-akan Allah berfirman kepada kita semua, wahai hamba-hambaku, mulailah aktivitas kamu yang baik dengan bismillahirrahmanirrahim, maka kamu akan menjadi orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi mulailah dengan namaku. Jadi dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita akan menjadi orang yang mendapat petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ila ridhoya wasilin, menjadi orang-orang yang sampai kepada keridoanku. Wa an sukhti mub'idin, dan menjadi orang-orang yang jauh dari kemurkaanku. Jadi orang yang memulai aktivitas dengan basmalah, keutamaannya adalah
mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sehingga tahu apa yang harus dikerjakan sampai kepada keridoan Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mulailah aktivitas kita dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka kita akan menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembahasan kitab Kifayatul Atqiya kali ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan marilah kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.